Seattle adalah kota inovasi tempat perusahaan teknologi raksasa seperti Amazon dan Microsoft telah membentuk dunia dari pesisir berkabut Puget Sound. Namun ada kenyataan pahit yang tidak terlihat banyak orang di balik gedung pencakar langit yang megah. Ribuan orang berjuang untuk bertahan hidup di jalanan yang basah oleh hujan. It is the pain of forced eviction beneath swaying palms. The sorrow of children charting constellations from sidewalks instead of bedrooms. Di dekatnya seorang ibu muda melindungi anaknya dari rintik hujan mendorong sebuah kereta yang penuh dengan kehidupan mereka. Ini bukan film ini, adalah Seattle hari ini. Dokumenter di Amerika adalah luka yang terus berkembang dan Seattle sangat menderita. Hawaii's 2024 point-in-time count exposes a disturbing escalation in homelessness, with 6,389 people impacted, marking a 2.6% rise from the previous. Angka yang mengejutkan di balik krisis. Krisis tunawisma di Seattle semakin tak terkendali dan angkanya memukul seperti palu godam. Count Point in Time 2024 mencatatkan 16,848 orang tanpa rumah di King County termasuk Seattle. Lonjakan mencengangkan 26% sejak 2022. Yang mengejutkan 98,10 dari mereka 58% tinggal di luar menggigil di tenda, mobil atau lorong yang tidak layak untuk siapapun. Bandingkan dengan New York City di mana hanya 3% orang tunawisma yang tidak mendapat tempat tinggal. Tingkat Seattle 19 kali lebih tinggi, statistik yang membuat saya terkejut. Dokumenter di Amerika bukan sekadar angka, itu adalah tragedi yang merobek hati kota kita. Oahu carries the greatest weight with 4,194 people, 70% of the state's homeless population living on. Para ahli mengatakan banyak yang menghindari tempat penampungan dan layanan, jadi jumlah sesungguhnya mungkin jauh lebih buruk. Saya telah berjalan di jalan-jalan Seattle melihat wajah-wajah veteran pensiunan pekerja yang terpinggirkan atau dibuang begitu saja. Ini bukan hanya data, ini adalah orang-orang seperti kita berjuang untuk bertahan hidup di kota yang kita cintai. Departemen Perdagangan Negara bagian Washington memperkirakan 53.000 orang menghadapi tunawisma di King County selama setahun, jauh melampaui hitungan satu malam. Hitungan satu malam tidak dapat menangkap mereka yang bersembunyi di bayangan, yang terlewatkan begitu saja. Bagi kita yang telah melihat Seattle berubah dari kasar menjadi glamor, krisis ini sangat menyakitkan. Bukan hanya tenda atau RV yang menyumbat jalanan kita, ini adalah sistem yang gagal terhadap tetangga kita. Orang-orang yang bisa jadi teman atau keluarga kita. Tackling this crisis takes more than numbers. It calls for decisive action and empathy to stop it from escalating. Apa yang menyebabkan bencana ini? Apakah biaya sewa yang meroket, pekerjaan yang hanya membayar sedikit, atau sesuatu yang lebih gelap? 2. Faces behind the map. Stories of sweeps and second chances in Hawaii. Mengapa Seattle hancur? Karena keberhasilannya sendiri. Saya telah mengunjungi kota-kota di seluruh Amerika, tetapi tidak ada yang menunjukkan kontras antara kekayaan dan penderitaan seperti Seattle. Kota ini adalah paradoks pusat teknologi berkilau di satu blok, jiwa-jiwa putus asa di blok berikutnya. Jadi apa yang mendorong ribuan orang ke jalanan? 3 kekuatan yang tak henti-hentinya memicu krisis ini mengunci orang dalam siklus kejam yang sulit diputus. Pertama, biaya perumahan yang sangat memberatkan. Seattle adalah salah satu kota termahal di negara ini, dengan sewa rata-rata melonjak hingga 2.200 per bulan, naik 64% sejak 2019.
Kita sangat kekurangan rumah, puluhan tahun kekurangan pembangunan kata Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan telah mengusir orang biasa. Dengan suku bunga KPR 6 85% untuk pinjaman 30 tahun pada 2024, membeli rumah adalah fantasi bagi sebagian besar orang. Ini adalah pukulan keras melihat orang-orang pekerja keras terpinggirkan. Kemudian ada jebakan pekerjaan, dan yang satu ini mengejutkan saya. Antara 40 dan 60% orang tunawisma Seattle bekerja guru kasir pengemudi pengiriman bekerja keras untuk upah yang tidak cukup. Seorang guru yang menghasilkan $50.000 setahun mengeluarkan setengah dari gajinya untuk sewa, meninggalkan tidak ada untuk keadaan darurat. Satu kesialan mobil rusak, tagihan rumah sakit, dan mereka menghadap tunawisma. Ini adalah permainan yang curang, dan itu membuat saya marah. Yang terburuk, kecanduan dan masalah kesehatan mental seperti api yang membakar cepat, tidak ada yang bisa memadamkannya. Now seeking stability, she faces constant rejections because of her past record hitting barriers with every job application. While accustomed to cash work before, she now resorts to panhandling to survive. Admitting it brings shame from her relatives. Hidup di jalanan, menghindari kekerasan, berjuang tanpa tidur, hanya memperdalam keputusasaan. Ini adalah perangkap yang menghancurkan jiwa, dan itu membuat saya terharu memikirkannya. Apa hambatan terbesar yang Anda lihat untuk menghentikan spiral ini? Sewa yang sangat tinggi, pekerjaan yang tidak ada harapan, atau krisis kesehatan mental? Mari kita selami lebih dalam untuk bertemu orang-orang yang terjebak dalam badai yang tiada henti ini. Siapa yang terjebak di tengah-tengah konflik? Saat pertama kali saya menyelidiki krisis tunawisma Seattle, saya kira ini sebagian besar tentang orang yang berjuang dengan kecanduan atau nasib buruk. Namun kenyataannya sangat mengejutkan. Saya ini bukan hanya kisah biasa. Dokumenter di Amerika merayap ke setiap sudut hidup kita, menyerang orang-orang yang bisa menjadi tetangga kita, teman kita, bahkan kita. Ini adalah panggilan keras untuk kota yang kita cintai. Orang tua menghadapi pukulan terberat, hidup dengan pendapatan tetap seperti jaminan sosial sekitar 100 per bulan. Mereka tenggelam dalam sewa yang sangat tinggi di Seattle. Tambah lagi dengan biaya obat untuk penyakit kronis seperti diabetes yang mencapai $2.000 setahun, dan itu adalah pertempuran yang hilang. Saya bertemu dengan Ellen, seorang perawat pensiunan berusia 67 tahun yang stroke menghabiskan tabungannya. Sekarang dia tidur di mobilnya pengkhianatan yang memilukan bagi seseorang yang telah merawat orang lain sepanjang hidupnya. Kemudian ada kelas menengah, orang-orang seperti guru mekanik atau pekerja kantor yang menghasilkan $50.000 hingga $80.000 setahun. Picture this, a dark violet mist seeping over the island, coiling around places like Iwile, where overdose incidents surge as if some hidden quake struck. For many users, the drug isn't about pleasure, but a desperate escape from crushing reality's grief, eviction, and relentless hardship. Sekarang dia tidur di sofa, teman hampir terjatuh ke jalanan. Ini adalah pukulan keras melihat orang-orang pekerja keras terpinggirkan. One physician explains, we counter roughly 200 overdoses a month with Narcan, but fentanyl's strength means a single misstep can be fatal. Ambil Tom, seorang veteran Vietnam berusia 60 tahun yang saya sebutkan sebelumnya. Dia pergi dari memperbaiki mobil hingga tinggal di truknya ditinggalkan oleh sistem yang seharusnya memberikan yang lebih baik. The disparity is stark. Tourists lounge with Mai Tais beneath the sun, oblivious to the suffering unfolding just blocks away. Dan lebih buruk lagi, ketidaksetaraan sistemik memukul orang kulit hitam, penduduk asli Amerika, dan LGBTQ+ lebih keras dengan hambatan untuk pekerjaan dan perumahan yang menambah beban mereka. Mereka lebih terwakili dalam hitungan tunawisma, dan itu bukan hanya ekonomi, itu adalah ketidakadilan.
Siapa yang terjatuh di celah di komunitas Anda? Mari kita cari tahu bagaimana kita bisa menarik mereka kembali dari ambang kehancuran. Biaya manusia, kisah yang menyentuh hati. Saya telah bertemu dengan orang-orang di Seattle yang kisahnya menghantui saya, menunjukkan betapa dalam krisis tunawisma ini merobek hati. Ambil Kelly, seorang janda berusia 62 tahun yang bekerja sebagai pustakawan selama 30 tahun. Setelah kehilangan suaminya tagihan medis, menguras tabungannya, dan dia tidak dapat mengimbangi sewa. Sekarang dia tinggal di tenda di dekat Pioneer Square. Bukunya yang tercinta digantikan dengan satu ransel. Itu adalah jatuh yang memilukan bagi seseorang yang memperkaya komunitas kita. Kemudian ada James, seorang veteran Navy berusia 58 tahun yang memperbaiki mesin untuk mencari nafkah. Penutupan pabrik membuatnya kehilangan pekerjaan dan tanpa keluarga. Untuk diajak berpulang, dia tidur di pannya di bawah jembatan Ballard. Medali militernya tersimpan di laci mobil, pengingat yang menyakitkan dari negara yang melupakan dirinya. Atau pertimbangkan Lisa, seorang ibu tunggal berusia 50 tahun dan barista yang menghasilkan 55.000 $, setahun. Kenaikan sewa memaksanya keluar dari apartemennya, dan sekarang dia dan putranya yang remaja tidur di sofa teman-teman mereka satu langkah dari jalanan. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah tetangga kita, orang-orang yang kita temui setiap hari, terperangkap dalam krisis yang semakin tak terkendali. Close behind is the sheer obstacle of unaffordability, exposing how torn safety nets leave countless families just one missed payment away from the streets. Layered above are health challenges, disabilities, and silent mental battles that ensnare many, while substance struggles now intensified by fentanyl's whisper trap individuals in cycles of isolation and anguish. Mereka bukan hanya nama, mereka adalah jantung kota kita yang perlahan hilang. Nature, ever uncompromising, strikes its own devastating blow. The Lahaina infernos of 2023 obliterated over 2,000 houses in a brutal blaze, thrusting more than 5,000 into uncertainty and swelling the ranks of those unhoused. Solusi nyata yang dapat membalikkan keadaan. Together, these forces of exploitation, division, vulnerability, and disaster combine into a perfect storm, driving Hawaii's homelessness into a lasting tempest. Namun saya telah melihat secercah harapan solusi praktis yang nyata yang sedang mengubah hidup saat ini. Sebagai seseorang yang telah berjalan di jalan-jalan ini dan berbicara dengan orang-orang di garis depan, saya yakin Seattle memiliki alat untuk melawan kembali, terutama ketika kita belajar dari tempat-tempat yang telah berhasil. Salah satu perubahan besar adalah housing first. Ini adalah pendekatan tanpa basa-basi, memberikan orang rumah yang stabil terlebih dahulu tanpa syarat, kemudian menambahkan dukungan seperti pelatihan kerja atau konseling. Di Utah, strategi ini berhasil mengurangi tunawisma kronis sebesar 91% antara 2005 dan 2015, membuktikan bahwa ini berhasil jika dilakukan dengan benar. Di Seattle, rencana wali kota Harrell telah meluncurkan 1,500 unit rumah terjangkau sejak 2022, langkah awal yang solid untuk kota yang tenggelam dalam biaya tinggi.
Namun inilah kenyataan yang pahit. Dengan hanya 135 tempat tidur, penampungan yang tersedia 57% dari orang-orang yang tunawisma, hampir 10.000 orang masih terjebak di luar bertarung melawan hipotermia di musim dingin yang menggigit di Seattle. Kita masih jauh dari garis finish. Kemudian ada Seattle Block Project, dan biarkan saya katakan ini adalah proyek yang menyentuh hati. Within the storm of homelessness, the ongoing initiatives to reverse the tide shine as fragile yet potent rays of hope, woven together through intention and perseverance. Ini murah penuh kasih dan sudah membantu puluhan orang menemukan pijakan untuk membangun kembali hidup mereka. Saya melihat salah satu rumah ini secara dekat, ruang kecil yang kokoh yang memberi seorang pria bernama John tidur malam yang aman pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ini adalah bukti bahwa ketika komunitas kita bersatu, kita bisa membuat perbedaan nyata dalam krisis ini. Organisasi nirlaba juga semakin maju. Tempat-tempat seperti Mary's Place dan Union Gospel Mission memberikan makanan panas, membagikan selimut, dan menawarkan program kerja untuk membantu orang-orang bangkit kembali. Namun inilah bagian yang rumit kebijakan, seperti pembersihan kampung-kampung yang diperketat setelah keputusan Mahkamah Agung 2024 malah lebih banyak merugikan daripada membantu. Pembersihan ini membubarkan orang-orang, merampas ID obat-obatan dan harapan mereka tanpa menawarkan alternatif nyata. Ini seperti menempelkan perban pada kaki yang patah, tidak berguna dan menyakitkan. Apa yang kita butuhkan adalah tindakan yang lebih berani. Kita harus meningkatkan rumah terjangkau, mencurahkan sumber daya untuk perawatan kesehatan mental, dan memperluas pengobatan kecanduan, karena saat ini layanan-layanan tersebut hampir tidak ada apa-apanya. Pengeluaran yang lebih cerdas juga sangat penting. Setiap dolar harus dihitung. Laporan Discovery Institute memberikan peringatan tanpa perubahan besar populasi tunawisma di Seattle bisa meningkat 2 kali lipat menjadi 20.000 dalam hanya 3 tahun. Itulah masa depan yang tidak mampu kita biarkan terjadi. Jadi apa satu perbaikan yang Anda akan dukung untuk menghentikan krisis ini? Mari kita lihat bagaimana kita semua bisa ikut serta untuk membuat perbedaan. Bagaimana Anda bisa membantu sekarang? Saya telah melihat secara langsung bagaimana tindakan kecil bisa mengubah hidup, dan saya sangat yakin bahwa orang biasa seperti Anda dan saya adalah kunci untuk menarik Seattle keluar dari krisis tunawisma ini. Jadi mari kita langsung ke intinya, apa yang bisa Anda lakukan sekarang untuk memberikan dampak nyata di kota yang kita sebut rumah ini. Pertama, gulungkan lengan baju Anda dan sukarelawan.
Tempat-tempat seperti Mary's Place dan Union Gospel Mission sangat membutuhkan orang-orang untuk ikut membantu melayani makanan panas, menyortir pakaian sumbangan, atau sekadar memberikan kata-kata baik kepada seseorang yang sedang terpuruk. Beberapa jam setiap bulan bisa berarti makan malam hangat atau malam yang aman bagi tetangga yang sedang berjuang. Saya telah membagikan selimut di tempat-tempat penampungan ini dan rasa terima kasih yang terlihat di mata orang-orang tetap melekat pada Anda. Itu adalah hal yang sangat berharga. Selanjutnya, dukung kebijakan yang berhasil. Seattle sedang mendorong untuk lebih banyak rumah terjangkau, sebagian dibiayai melalui pajak terhadap penghasilan besar. Namun kota ini membutuhkan suara Anda untuk menjaga momentum tersebut. Kirim email singkat ke Dewan Kota, tanda tangani petisi, atau datang ke pertemuan komunitas. Masukan Anda memiliki lebih banyak pengaruh daripada yang Anda kira, terutama bagi kita yang telah melihat kota ini berubah selama bertahun-tahun. Akhirnya bangun jembatan di halaman belakang Anda sendiri. Ajak tetangga Anda untuk berbicara tentang apa yang sedang terjadi. Bagikan cerita-cerita tentang orang-orang yang terjebak dalam krisis ini. Dengan menyebarkan cerita-cerita mereka, Anda bisa mengurangi stigma terhadap tunawisma dan memicu empati yang nyata. Fentanyl's rise, that synthetic phantom, represents more than a narcotics crisis. It reveals a broader disconnect where profit trumps people, leaving communities unequipped for the fallout. Dia telah tinggal di tenda selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia memiliki kesempatan untuk memulai lagi, mendapatkan pekerjaan, dan memiliki masa depan. Itulah perubahan yang bisa kita ciptakan ketika kita bertindak. Siapa yang siap untuk membuat perbedaan? Kesimpulan, saya percaya pada Seattle, sebuah kota yang bisa bersinar sebagai mercusuar harapan, bukan keputusasaan. Dokumenter adalah tantangan yang tidak bisa kita abaikan, dan itu dimulai dari kita. Dengan menjadi sukarelawan di tempat-tempat seperti Mary's Place, mendukung rumah terjangkau, dan membangun komunitas yang lebih kuat, kita bisa memberi orang-orang seperti Tom dan Ellen kesempatan untuk bertarung. Saya telah melihat kekuatan kasih sayang mengubah hidup dari rumah kecil hingga kesempatan kedua. Mari kita pilih kemanusiaan daripada ketidakpedulian dan membuat Seattle menjadi tempat di mana setiap orang memiliki rumah. Apa yang akan Anda lakukan untuk membentuk masa depan itu? Waktu untuk bertindak adalah sekarang.